Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hadir sama-sama duduk di majelis online ini. Kita berharap kepada Allah akan kebaikan darinya subhanahu wa ta'ala, karena tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah akan pahamkan terhadap hamba tersebut ilmu agama, ilmu syariat, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah hendaki kepada hambanya kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dalam masalah agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan Syekh Saleh Al-Fauzan pernah berkata di dalam kitab I'anatul Mustafid bisyarhi kitab Tauhid, kata beliau, wallahu jalla wa ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Azza wa Jalla itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang Allah tidak cintai. Wa amma ad-dinu fa innahu la yu'tihi illa liman yuhibbu. Sedangkan agama tidaklah Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai. Ini menunjukkan jika Allah mudahkan kita dalam belajar agama dan mengamalkannya, ya ini tanda Allah Ta'ala mencintai kita, dan ini tanda bahwasanya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ya, kita berharap hal itu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Usuli Thalathah, kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita sudah sampai ke halaman 15, ikhwati fillah. Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang artinya, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, dan matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7 serta apa yang ada di antara keduanya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
Kemudian firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh yughshil laylan nahara yatlubuhu hatithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia tinggi di atas arsy atau bersemayam di atas arsy. Ya, dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala dan ayat berikutnya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika engkau ditanya, ya dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Ya, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, Allah Ta'ala itu tidak bisa kita lihat di dunia ini. Bagaimana kita tahu bahwa Rabb kita yaitu Allah ada? Ya, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kepada kita untuk menjawab bagaimana kita mengenal Rabb kita, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, ayat-ayatnya ini nanti terbagi dua, yaitu al-ayatul kauniyah wal ayatul qur'aniyah. Ya, ayat-ayat alam semesta ini dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ya. Kemudian berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, anta qulta Allahu rabbi au rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amihi. Ma huwa ad-dalilu ala anna Allah rabbuka alladhi rabbaka bi ni'amihi? Ya. Engkau sudah mengatakan bahwa Allah Rabbku atau Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dengan nikmatnya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabbmu yang telah memeliharamu dengan nikmatnya? Ya. Ketika kita berbicara, maka kita dituntut dalil. Ya, ketika kita mengakui Allah adalah Rabbmu, ya, apa yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Rabbmu? Ja'a syekhu bi adillatin minal wahyi wa minal aqli kama sayati. Dan Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa itu membawakan dalil-dalil. Iya, dalil-dalilnya itu dari wahyu, juga dari akal, sebagaimana yang akan datang. Jadi dalil yang akan dibawakan Syekh adalah dari wahyu, dari Al-Quran, ya, kemudian juga dari akal, karena akal yang sehat ini, ya, jika akal belum rusak ikhwati fillah, ya maka tidak bertentangan dengan wahyu. Namun apabila akalnya sudah rusak, ya dia selalu bertentangan dengan wahyu dan selalu menyelisihi wahyu jika akal ini sudah rusak. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang masih berada di atas fitrah, yang masih bersih. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Lianna man idda'a syai'an fala budda an yuqima ad-dalila ala da'wahu.
Ya ini kaidah, perhatikan ikhwati fillah. Karena orang yang mengaku-ngaku sesuatu, ya haruslah dia mendatangkan dalil, menegakkan dalil atas ya pengakuannya tersebut. Ya. Jadi seperti itu ikhwati fillah ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, harus dia mendatangkan dalil. Ya, ini kaidah kita. Ada orang mengaku bahwasanya dia ya mengenal Robnya, harus didatangkan dalil. Kemudian apabila mengaku-ngaku kami ahlu sunnah, harus datangkan bukti bahwa dia ahlu sunnah. Karena pengakuan ini setiap orang juga bisa. Ya. Anak-anak TK pun bisa mengaku-ngaku. Tetapi ikhwati fillah, kita butuh bukti atas pengakuan tersebut. Jika bukti itu ada, maka pengakuan tersebut sah. Namun apabila hanya mengaku saja, maka tidak sah. Ya, jadi jika kita mengakui bahwa Rob kita adalah Allah, apa buktinya? Ya, nanti akan disebutkan dari dalil wahyu dan akal. Berkata di sini Syekh Saleh Al Fauzan membawakan syair wad-da'wa idza lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ahluha adiya'u. Iya, pengakuan-pengakuan apabila tidak didatangkan atau ditegakkan padanya bukti-bukti, maka orang yang mengaku-ngaku itu tertuduh jika dia tidak mendatangkan bukti. La budda likulli mudda'in an yuqimad dalila ala da'wahu. Sudah seharusnya, sudah semestinya bagi setiap orang yang mengaku ya atau mengklaim sesuatu, dia harus mendatangkan dalil atas klaimnya. Wa illa kanat da'wahu ghaira sahihatan, ghaira sahihatin. Dan jika tidak mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan bukti, maka pengakuannya itu tidak dibenarkan. Yaitu dalam masalah dunia juga seperti itu, dalam masalah akhirat juga sama. Ya, kalau ada tiba-tiba orang mengaku-ngaku bahwa mobil yang kita miliki itu miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti, yaitu dalam permasalahan dunia. Buktinya apa bahwa ini mobilmu? Ya, seperti itu. Apalagi dalam masalah akhirat. Anta qulta engkau mengatakan Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi mad dalil. Engkau katakan Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan telah memelihara seluruh alam. Ya, apa dalilnya? Fakul, maka dalilnya adalah engkau katakan ad-dalilu ayatuhu wa makhluqatuhu. Ya, dalilnya adalah ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluknya. Ya. Fajami'u hadhil kainatu, fajami'u hadhil kainati allati tarawunaha kullaha kanat ma'dumatan thumma inna Allah awjadaha wa khalaqaha biqudrati subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh makhluk yang ada ini, ya alam semesta yang ada ini yang kau lihat, semuanya sebelumnya itu tidak ada. Kemudian Allah lah yang menciptakannya dengan kekuasaannya subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk kita di dalamnya ikhwati fillah, ya, termasuk apa yang ada di sekitar kita, itu semuanya bukti bahwa Allah itu ada. Ya, bahwa Allah lah yang menciptakannya. Ya, tidak mungkin makhluk itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Atau makhluk itu bisa menciptakan makhluk yang lainnya. Tidak mungkin. Di situ pasti ada pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di sini, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun?" Ataukah mereka itu diciptakan tanpa asal usul
Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Bahkan mereka itu tidak yakin. Ya. Jadi makhluk ini tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya tiba-tiba ada, ya itu tidak mungkin. Atau makhluk yang lain menciptakan makhluk yang lainnya, misalnya manusia menciptakan lalat, menciptakan nyamuk, itu tidak mungkin. Manusia juga tidak ada yang bisa menciptakan langit-langit dan bumi ini. Ya. Mereka tidak meyakini hal ini. Hadil asya'u ma aujadat nafsaha au aujadaha ghairuha minal makhluqati abadan. Ya, semua sesuatu yang ada ini ikhwati fillah itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, atau makhluk menciptakan makhluk yang lainnya tidak mungkin selama-lamanya. Lam walan yakhluqa ahadun syajaratan au ba'udatan au dzubaban. Ya, belum pernah dan tidak pernah akan bisa seseorang pun menciptakan pepohonan atau menciptakan nyamuk atau menciptakan seekor lalat pun. Ya, lihat nyamuk yang kecil, lalat yang kecil, ikhwati fillah, tidak ada manusia yang bisa menciptakannya walaupun secerdas-cerdas manusia, sejenius-jenius manusia dikumpulkan seluruh di muka bumi ini dengan jinnya semuanya berkumpul untuk menciptakan nyamuk yang kecil, lalat yang kecil itu tidak akan mampu. Innal ladzina yad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Ya sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak akan bisa menciptakan satu ekor lalat pun walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya. Surat Al-Hajj ayat 73. Ya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu tidak bisa menciptakan makhluk yang kecil pun. Lalat, seekor lalat, hanya seekor lalat tidak mampu mereka ciptakan. Ya. Maka akal sehat yang mana yang ingin menyembah makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudarat? Menciptakan makhluk yang terkecil pun tidak mampu. Ya seandainya mereka dihancurkan seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, patung-patung dihancurkan. Dan mereka tidak bisa membela dirinya sendiri, bagaimana bisa membela para penyembahnya? Ya, jadi jika akal yang sehat, ya maka tidak akan seseorang itu ya menyembah sesama makhluk yang sama-sama lemah. Ya, seekor lalat pun tidak mampu untuk diciptakan oleh seluruh ya manusia ataupun jinnya. Fahadal khalqu yadullu 'alal khaliqi subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang ada ini menunjukkan akan ada penciptanya subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada lamma qila li'a'rabiyyin 'alal badahiyati bima arafta rabbak. Qala al-ba'ratu tadullu 'alal ba'iri wal atharu yadullu 'alal masiri ala yadullu hadzal kaunu 'alal latifil khabir. Lihat, ketika ditanyakan kepada Arab Badui, ya, dengan spontannya iya, ya Arab Badui ini mereka ya jauh dari ilmu, tetapi akal mereka masih sehat. Perhatikan, ya, akal yang sehat, dia akan mengakui bahwa Allah itu ada, pencipta itu ada. Ketika ditanyakan kepada Arab Badui, secara spontan dia menjawab. Ya, ketika ditanyakan, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Kata Arab Badui ini apa? Ya, kotoran onta itu menunjukkan bahwasanya adanya onta tersebut. Wal atharu yadulu alal masir, dan bekas jejak itu menunjukkan akan adanya orang yang berjalan.
Ala yadullu hadzal kaunu 'alal latifil khabir. Bukankah ya alam semesta yang ada ini menunjukkan akan adanya Allah yang maha lembut dan maha teliti. Al-Latif Al-Khabir. Ya. Jadi alam yang besar ini menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam tersebut. Kemudian berkata Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyams wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma." Dan termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, adanya siang, matahari dan rembulan. Dan termasuk makhluk-makhluk Allah adalah 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi dan seluruh penghuni yang ada di dalamnya serta di antara keduanya. Fal ayatu ala qismain, kata Syekh Shalih Al Fauzan, ayat itu terbagi menjadi dua. Ya, ayat di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-qismul awwalu ayatun kauniyatun tusyahadu. Ya, ayat-ayat kauniyah yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat. Ya, ayat-ayat kauniyah ini adalah alam semesta. Ya, ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya kata Syekh, "Mithlus samawati wal ardi wan nujumi wasyamsi wal qamari wal jibali wasyajari wal bihari summiyat ayatin." Contohnya dari ayat-ayat kauniyah ini adalah contohnya adalah langit-langit, bumi, bintang-bintang, matahari, rembulan, gunung-gunung, pepohonan, dan lautan. Ya, semua ini dinamakan ayat. Ya, makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang besar ini. Ya, langit, ya, kemudian bumi, bintang, matahari, rembulan, gunung-gunung, pepohonan, dan laut-laut. Ini makhluk-makhluk Allah yang besar yang harus kita perhatikan supaya kita bertambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan semakin kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua ini dinamakan ayat. Kenapa? Lianna biha dalalatin ala khaliqiha subhanahu wa ta'ala. Ya, karena semua ini dari alam-alam ini yang disebutkan oleh Syekh contohnya, yaitu menunjukkan akan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin alam semesta ini ya tiba-tiba ada. Atau mereka saling menciptakan satu sama yang lainnya, tidak mungkin. Fakaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala? Bagaimana seseorang itu mengingkari keberadaan Allah jalla wa ala? Ya, dia mengatakan laisa hunaka rabbun li hadzal kauni kulli. Ya, orang yang mengingkari keberadaan Allah dia mengatakan apa? Ya, di sana tidak ada Rabb ya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Wa hadhil makhluqatu wujidat min ghairi khaliqin. Dan makhluk-makhluk ini ada tanpa adanya pencipta, kata orang tersebut. Wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliqu ghairullahi jalla wa ala bayyin li. Dan jika memang ya makhluk-makhluk ini ada disebabkan adanya pencipta, dan pencipta itu bukanlah selain atau bukanlah Allah Jalla wa'ala, maka jelaskan kepadaku. Ya, jadi ada orang yang memang dengan lisannya ya, walaupun memang bukan dengan hatinya, dengan lisannya mereka mengingkari akan keberadaan Rob, keberadaan Allah, tapi hatinya yakin. Seperti Fir'aun itu
dia mengingkari akannya ada Allah Ta'ala, mengingkari dalam lisannya, tapi dalam hatinya dia yakin ada Allah Ta'ala. Nah, buktinya ketika beliau ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ya, beliau beriman dengan Robnya Musa. Tapi ketika itu taubatnya sudah tidak diterima lagi karena nyawanya sudah di kerongkongan. Ya, tobat seorang ketika nyawanya sudah di kerongkongan atau tobat ketika matahari telah terbit dari sebelah barat, maka tobatnya sudah tidak diterima lagi. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang memang dia mengingkari keberadaan Allah, keberadaan Rabb, keberadaan pencipta dengan lisannya saja. Ya. Kemudian kita lanjutkan, la tajidu khaliqan ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak engkau dapati pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pencipta hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, ya, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Ya. Ataukah mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, serikat-serikat. Mereka menciptakan seperti penciptaannya, yaitu seperti penciptaan Allah. Lalu penciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah oleh Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah hanya pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar, dan ia Maha Esa serta Maha Perkasa. Jadi tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan bahwa berhala-berhala tidak menciptakan. Dan orang-orang musyrik pun itu mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan. Ya, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ya. Kemudian kita lanjutkan ikhwati fillah. Jenis yang kedua, tadi disebutkan ayat itu ada dua. Pertama ayat kauniyah, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah al-ayatul qur'aniyatul lati tutsla minal wahyil munazzali 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, jenis yang kedua adalah ayat-ayat Quran yang dibaca dari wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ayat jenis yang kedua. Ya. Hadhihi kulluha adillatun ala wujudi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua menunjukkan, ya, yaitu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah ini semua menunjukkan akan keberadaan Rabb subhanahu wa ta'ala. Wa ala kamalihi wa sifatihi wa asma'ihi. Juga menunjukkan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan akan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Wa ala annahu mustahiqqun lil ibadati wahdahu la syarikalah. Dan ini penting. Serta ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah itu menunjukkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kulluha tadullu ala dzalik. Semuanya menunjukkan akan hal itu. Ya, kulluha tadullu ala dzalikal ayatul kauniyah wal ayatul Qur'aniyah. Ya, semua ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah menunjukkan, ya, akan semua ini, menunjukkan akan adanya Rabb, akan kesempurnaannya, akan sifat-sifat dan namanya, juga menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Kemudian al-ayatul kauniyatu tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Wal ayatul qur'aniyatu fiha al-amru bi'ibadatillah. Ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, menunjukkan akan adanya penciptanya dan pengaturnya. Dan ayat-ayat Quran di dalamnya ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa fiha taqriru tauhidir rububiyah wa fiha taqriru tauhidir rububiyah wal istidlalu bihi ala tauhidil uluhiyah. Dan di dalam ayat-ayat Quran pula, yaitu ada di dalamnya ya penetapan tauhid rububiyah dan berdalil dengannya akan adanya tauhid uluhiyah. Ya, artinya ketika Allah sebutkan ya tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti Allah mencipta, Allah mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu tauhid rububiyah itu dijadikan dalil untuk menetapkan adanya tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah saja yang satu-satunya berhak untuk disembah. Ya. Wal amru bi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, dan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullul Qur'ani yaduru ala hadzal ma'na wa unzila min ajli hadzal ma'na. Seluruh isi Al-Qur'an itu beredar di atas makna tauhid uluhiyah ini. Juga Al-Qur'an itu diturunkan ya tujuannya untuk makna tauhid uluhiyah ini. Ya, apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah para hambanya. Ya, jadi semua ibadah yang kita lakukan itu harus kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Karena kitalah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk tujuan itu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, dengan tujuan inilah Allah Ta'ala mengutus Rasulnya. Supaya manusia ya tahu bagaimana menyembah Allah Ta'ala dengan benar. Dan Allah dengan sebab kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, Allah turunkan kitab-kitabnya supaya membimbing kita bagaimana beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Kemudian ikhwati fillah, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Hadhihi min a'dhami ayatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk ayat-ayatnya, ya berarti di sini ayat-ayat kauniyah maksudnya, adanya malam, adanya siang, matahari dan rembulan. Ini termasuk ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang kauniyah, yaitu adanya malam, siang, matahari dan rembulan. Dan ini adalah termasuk sebesar-besar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-lailul mudlimul ladzi yughatti hadzal kauna wan naharul mudhi'ul ladzi yudhi'u hadzal kauna. Fayantashirun nasu li ashghalihim. Ya, malam yang gelap yang menutupi alam semesta ini, kemudian siang yang bercahaya yang menerangi seluruh alam semesta ini, serta manusia itu bertebaran ya, untuk kesibukan mereka masing-masing. Ya, ini ayat-ayat yang besar yang Allah tunjukkan kepada manusia supaya dipikirkan, supaya ditadaburi, diperhatikan. Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Ya, katakanlah Muhammad, sudahkah kalian perhatikan jika Allah menjadikan untuk kalian malam terus-menerus selamanya malam. Ya, tidak ada siang sampai hari kiamat. Ya, siapakah ilah? Siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya tersebut? Tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa ilaiha afala tubsirun. Katakanlah Muhammad, sudahkah kalian perhatikan jika Allah menjadikan untuk kalian siang terus, siang selamanya sampai hari kiamat, tidak ada malamnya.
Ya, siapakah ilah selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian malam yang kalian bisa beristirahat pada waktu tersebut? Tidakkah kalian perhatikan? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya, dan termasuk dari rahmat Allah bahwasanya Allah menjadikan kalian malam, menjadikan siang supaya kalian bisa beristirahat pada waktu tersebut dan kalian bisa mencari dari karunia Allah dan supaya kalian bisa bersyukur. Ya, ini malam dan siang Allah Ta'ala telah mengaturnya. Adanya malam, adanya siang ini adalah termasuk nikmat Allah yang besar yang harus kita syukuri. Seandainya waktu itu malam semua tidak ada siangnya, dan seandainya siang terus tidak ada malamnya, maka manusia akan letih. Ya, banyak kemaslahatan-kemaslahatan bagi manusia yang hilang. Ya, ini kebesaran Allah Ta'ala. Ya, sesaat malam, sesaat siang. Ini termasuk rahmatnya wa min rahmati. Supaya kita syukuri. Ya, di antara bersyukur atau syukur itu adalah dengan hati. Kemudian dengan lisan. Ya, dengan lisan juga dengan kita mentaati Allah Ta'ala. Semua nikmat-nikmat Allah ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ini bukti syukur kita. Adapun orang yang berbuat syirik, ya, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Ya, semua apa yang diberikan Allah, yang dipersembahkan Allah untuk mereka, ya mereka jadikan untuk alat bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini kekufuran, ya, terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Hada min a'zami ayatillahi hadzal lailu wa hadzal nahar. Ya, inilah termasuk sebesar-besar ayat Allah, yaitu ayat kauniyah, yaitu adanya malam dan siang ini. Lal waktu kulluha lailun. Ya, waktu itu semuanya tidak semuanya malam. Walal waktu kulluha naharun, dan tidak semua waktu itu siang. Li'anna law kana kadzalika ta'attalat masalihul ibadi wa ta'ibu. Ya, seandainya ya hal itu terjadi, artinya malam terus, kemudian siang terus, maka kemaslahatan-kemaslahatan hamba itu akan hilang dan mereka akan merasakan letih. Ya, akan merasakan letih. Kemudian ikhwati fillah, dalil yang menunjukkan akan kerububiahan Allah, sifat rububiyah Allah dan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fussilat ayat 37. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan termasuk ya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, janganlah kalian bersujud kepada matahari, janganlah kalian bersujud kepada bulan, bersujudlah kalian hanya kepada Allah semata yang telah menciptakan itu semua jika kalian hanya kepadanya benar-benar beribadah. Ya. Jadi matahari, bulan, malam dan siang itu makhluk Allah yang besar, ya. Bukan untuk disembah, bukan untuk diibadahi, tetapi supaya kita benar-benar bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian perhatikan ikhwati fillah, firman Allah tadi, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Bersujudlah kepada Allah semata yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya. Dalam ayat ini, ya, hada ibtalus syirk. Ini ada pembatalan kepada kesyirikan. Artinya, yang menghapus kesyirikan. La tasjudu lil makhluqat. Jangan kalian sujud kepada makhluk-makhluk.
Walaupun makhluk itu bagaimanapun besarnya, tidak boleh kita bersujud kepada makhluk. Lianna min a'zamil makhluqati asy-syamsu wal qamar, karena sebesar-besar makhluk termasuk makhluk yang besar yang Allah ciptakan adalah matahari dan bulan. Wa li'anna al-musyrikina kanu ya'buduna asy-syamsa wa yasjuduna laha. Dan orang-orang musyrik dahulu ikhwati fillah itu mereka beribadah kepada matahari dan sujud kepada matahari. Wa minhum man ya'budul qamara wal kawakiba mithlu qaumi Ibrahim yabnuna laha hayakila ala suratil kawakibi ya'budunaha wa ya'budunaha. Ya, karena juga orang-orang musyrik di antara mereka ada yang menyembah bulan, menyembah bintang-bintang seperti ya kaum Nabi Ibrahim. Ya kaum Nabi Ibrahim ini mereka menyembah matahari dan menyembah bulan serta menyembah bintang-bintang. Bahkan mereka membuat kuil-kuil atau tempat-tempat ibadah ya dengan bentuk bintang-bintang tersebut dan akhirnya mereka menyembahnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi. Janganlah kalian bersujud kepada matahari. Ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah matahari. Dan Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat ini, menunjukkan di umat Nabi SAW diutus, itu ada mereka di antara mereka yang menyembah matahari. Ya, mungkin di sebagian negara ya ada yang menyembah matahari. Jadi tidak boleh kita bersujud kepada makhluk walaupun makhluk itu besar. Ya, sujud maknanya ikhwati fillah wad'ul jabhati 'alal ardi khudu'an lil ma'bud. Sujud itu maknanya meletakkan kening di atas tanah, di atas bumi, di atas lantai sebagai ketundukan kepada yang disembah. Dan sujud ini wa huwa a'dhamu anwa'il ibadah. Sujud ini sebesar-besar macam ibadah. Tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya ketika dia dalam keadaan sujud. Ya. Wa a'dhamu anwa'il ibadati as-sujud 'alal ardi, dan sebesar-besar macam ibadah adalah sujud di atas tanah. Lianna wajhaka alladhi huwa a'azzu syai'in 'indaka wada'tahu lillahi 'alal ardi ta'abbudan lillahi wa tadhallulan baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa sujudul haqiqi wa la yaliku ta'abbudu bihi illa lillah. Ya. Jadi sujud itu sebesar-besar ibadah. Ya. Bersujud di atas tanah itu sebesar-besar ibadah. Karena wajah engkau, kata Syekh, yang dia adalah semulia-mulia yang engkau miliki dari tubuh ini, ya engkau letakkan untuk Allah di atas tanah sebagai peribadahan kepada Allah, ya penyerahan diri atau penghambaan diri, menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah sujud yang hakiki. Yaitu tidak boleh, tidak layak ya diibadahi atau beribadah kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi sujud ini, ikhwati fillah, ini adalah kening kita ini adalah anggota tubuh yang paling mulia yang ada di tubuh kita. Ya, kita tidak rela kita hinakan diri ini ya kepada makhluk. Ya seandainya ada orang yang memaksa kita untuk bersujud ya kepada makhluk, kepada manusia yang lainnya, ya maka hati kita tidak ridho. Karena anggota tubuh yang paling mulia ini kita tidak mau kita letakkan di atas tanah. Karena kita akan terhina. Ya. Maka tidak layak anggota tubuh yang paling mulia ini kita persembahkan kepada makhluk. Kita hanya persembahkan kepada Allah dalam ibadah kita. Ya, makanya jangan kita ya
bersujud kepada makhluk. Jangan kita ruku kepada makhluk. Walaupun kepada orang yang paling kita cintai, ya walaupun kepada orang yang paling kita hormati. Ruku dan sujud kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hindari adat-adat kebiasaan ya, yang ada di sebagian adat, ya bersujud atau ruku kepada kedua orang tua atau kepada sesepuh. Ya, ruku dan sujud kita hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian ikhwati billah, juga di antara dalil yang menunjukkan akan rububiyah dan uluhiyah Allah adalah surat Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, dalam 6 masa, dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy. Ya Allah menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan begitu cepat. Matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di sini disebutkan ya oleh Syekh, penciptaan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Ya, fisit tati ayamin, dalam 6 masa. Hadil makhluqatul hailatul azimatu khalaqaha Allah fi sittati ayam. Ya, makhluk-makhluk yang besar ini Allah ciptakan dalam 6 hari. Padahal wahwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahdatin. Ya, padahal Allah itu mampu dan maha mampu untuk menciptakannya dalam waktu yang singkat. Ya, Allah mampu menciptakan semua ini kurang dari 6 hari. Dalam waktu yang singkat pun Allah mampu. Lakinnahu khalaqaha fi sittati ayyamin li hikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini ya, dalam 6 hari karena suatu hikmah yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Ya, jadi Allah mampu untuk menciptakan dalam sekejap. Namun Allah ciptakan dalam 6 hari karena di sana ada hikmah yang Allah saja yang tahu. Wasittatu ayyamin awwaluha yaumul ahadi wa akhiruha yaumul jum'ah. Ya, 6 hari ini itu Allah mulai menciptakan makhluk tersebut di hari Ahad. Ya. Kemudian berakhir selesai penciptaan makhluk itu di hari Jumat. Ya, makanya orang Yahudi ketika disuruh memilih hari untuk dikhususkan mereka beribadah, mereka memilih hari Sabtu. Ya, memilih hari Sabtu. Mereka menyangka dan mereka beralasan kenapa mereka memilih hari Sabtu, karena hari Sabtu ini adalah hari istirahatnya Allah. Nauzubillah. Ya, Allah tidak pernah lelah. Allah tidak butuh istirahat. Ya, ini sangkaan mereka yang sesat. Sangkaan mereka yang ya, yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Padahal Allah itu tidak butuh istirahat. Allah Maha Kuat. Ya. Itu alasan orang Yahudi kenapa mereka memilih hari Sabtu untuk ibadah. Kemudian orang Nasrani, mereka memilih hari Ahad. Ya, karena alasan mereka apa? Alasan mereka adalah bahwa hari Ahad itu Allah memulai penciptaan. Ya, sedangkan umat Islam Allah tidak berikan pilihan kepada mereka. Ya, tidak Allah kuasakan untuk mereka memilih sendiri, tidak. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi Allah yang memilihkan untuk umat Islam ini hari Jumat. Ya. Karena
hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, ya penghulunya hari, dan dia adalah hari raya kanan. Keutamaannya sangat banyak sekali di hari Jumat. Nanti disebutkan di sini. Ya, jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu Allah bebaskan mereka memilih hari untuk beribadah. Tapi umat Islam Allah yang pilihkan. Ya, umat Islam ini Allah yang pilihkan. Tidak diwakilkan kepada mereka untuk memilih sendiri, tidak. Allah yang pilihkan, yaitu hari Jumat. Fafi yaumil jum'ati takamal al-khalq. Pada hari Jumat ini sempurna penciptaan. Walidzalika sara hadzal yaumu a'zama ayyamil usbu. Oleh karena itu, maka hari Jumat ini sebesar-besar hari dalam sepekan. Wa huwa sayyidul ayyami wa idul usbu'i wa huwa afdalul ayyam. Dan hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam, penghulunya para hari, ya, penghulunya hari-hari yang lain, dan Id dalam pekanan, dan dia adalah seutama-utama hari, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang pada hari tersebut terbit matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Li'annahu takamala fi khalqul makhluqat. Karena di dalam hari Jumat itu sempurna penciptaan makhluk. Kemudian juga wa khuliqa fihi Adamu, dan pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam ayah kita. Wa udkhila al-jannata wa uhbita minha, dan pada hari Jumat juga ayah kita Adam alaihi salam itu dimasukkan ke dalam surga dan diturunkan juga dari surga pada hari Jumat. Wa fihi taqumus saah, dan hari Jumat pula akan tegak hari kiamat. Kullu dzalika fi yaumil jum'ah. Semua ini terjadi pada hari Jumat. Wa huwa afdalul ayyami wa huwa akhiru ayyamil khalqis samawati wal ardi wa ma fihin. Ya. Dan hari Jumat itu seutama-utama hari, dan dia adalah akhir, ya, dari hari-hari penciptaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Jadi pada hari Jumat ini, ya, sempurna penciptaan. Di situ ada hikmah yang Allah ketahui, yang hanya Allah Ta'ala ketahui. Seandainya Allah ingin menciptakan dalam sekejap, Allah mampu. Ikhwati fillah. Ya. Kemudian di situ disebutkan summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya, sifatun min sifatillahil fi'liyah kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Ya, istiwa ini, bersemayam ini, ya, atau al-istiwa, Allah beristiwa di atas arsy, ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang fi'liyah. Ya, sifat-sifat perbuatan Allah yang sebagaimana layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kastiwa'il makhluqi al makhluk. Tidak sama, ya, istiwanya makhluk di atas makhluk. Tentu istiwa Allah di atas arsy itu berbeda istiwanya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Walaysa huwa bihajatin ilal arsy. Dan juga Allah itu tidak butuh kepada arsy. Berbeda dengan makhluk, ketika makhluk ini beristiwa di atas makhluk yang lain, dia butuh kepada makhluk yang dia beristiwa di atasnya, ya, bersemayam di atasnya. Sedangkan Allah bersemayam di atas arsy, Allah tidak butuh arsy. Kenapa? Li'annahu alladhi yumsikul arsya wa ghairahu. Karena Allah lah yang menahan arsy dan selainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ya, sesungguhnya Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya lenyap, yaitu langit-langit dan bumi, ya, siapakah yang bisa menahan keduanya dari seorang pun selain
Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala. Jadi tidak ada. Ya Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi tersebut. Termasuk ya arsh. Jadi Allah bersemayam atau Allah beristiwa di atas arsh. Ya Allah beristiwa di atas arsh itu bukan berarti Allah butuh arsh. Ya. Tapi arsh lah yang butuh Allah. Karena yang menahan arsh adalah Allah Ta'ala. Wal arsyu muhtajun ilallahi azza wa jalla li'annahu makhluk. Arsy itu butuh kepada Allah azza wa jalla karena arsy itu makhluk. Bahkan makhluk yang terbesar adalah arsy dan atap seluruh makhluk adalah arsy. Yang di atasnya ada Allah Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ya, ini bantahan bagi orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, ini hati-hati. Kalau Allah di mana-mana, ini kekufuran. Ya, perkataan kufur. Kenapa kufur? Jika Allah di mana-mana, maka konsekuensinya Allah ada di dalam tubuh berhala, Allah ada di dalam tubuh antum, Allah ada di tempat-tempat kotor. Nauzubillah. Ya. Allah berada, zatnya berada di atas arsy. Sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ilmu Allah baru berada di mana-mana. Pendengaran Allah ada di mana-mana. Kemudian juga penglihatan Allah di mana-mana. Sedangkan zat Allah berada di atas arsy. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini perkataan kufur. Berarti ketika orang menyembah berhala, berarti pada hakikatnya dia sedang menyembah Allah karena dalam berhala tersebut ada Allah. Ya, ini perkataan kufur. Tidak boleh kita katakan. Zat Allah berada di atas arsy. Ya, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dan yang ada di mana-mana itu adalah ilmu Allah, pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah, tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Semuanya Allah ketahui. Ya. Kemudian ikhwati fillah, ya kita lanjut ke halaman 116. Ya, al-khalqu dalam firman Allah ini, al-khalqu wal amru tabarakal apa? Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, al-khalqu wa al-ijadu wa huwal qadiru alal khalqi idza arada subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha. Ya, al-khalqu itu adalah penciptaan dan dialah Allah yang maha mampu untuk menciptakan jika Allah kehendaki. Ya, dia menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wal amru. Ya, di sini ada lafaz al-khalqu wal amru. Al-amru ini perintah. Ya. Al-amru wal amru amru subhanahu wa ta'ala. Amru di sini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amru ini, perintah Allah ini adalah kalamu subhanahu wa ta'ala al-kauni wa syar'i. Yaitu kalam Allah yang kauni dan syar'i. Menunjukkan kalam Allah ini ada, ya, amruhu, perintah Allah ini ada yang bersifat kauni dan syar'i, ada dua. Amruhul kauni alladhi ya'muru bihil makhluqati fatu'tihi wa tastajibu lahu. Ya, amruhu, perintahnya yang kauni, yaitu dia memerintahkan dengannya makhluk-makhluk, seluruh makhluk, lalu makhluk ini semuanya mentaatinya, ya, dan menerimanya. Seperti firman Allah Ta'ala, faqala laha walil ardi itiya tau'an au karha. Faqala laha walil ardi itiya tau'an au karha. Ya, maka Allah berfirman, ya, kepada langit-langit dan bumi, ya, datanglah kalian berdua dengan suka hati ataupun terpaksa. Ya, ini adalah amruhuma subhanahu wa ta'ala, perintah Allah untuk keduanya subhanahu wa ta'ala, yaitu langit-langit dan bumi. Wa hadza amrun kauniyun, dan ini adalah amr kauni. Amara bihi samawati wal arda fatakawwanat. Ya, ini perintah Allah kepada langit-langit dan bumi, ya, lalu terbentuklah langit dan bumi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya, perintahnya apabila Allah menginginkan sesuatu, dia mengatakan,
Ya kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya ini amrun kauniyun. Sekarang amrun yang kedua, ammal amru syar'i, amma amru syar'i fa huwa wahyul munazzalu alladhi ya'muru bihi ibadahu. Yang kedua adalah amr syar'i, perintah yang syar'i, dan dia adalah wahyunya yang diturunkan, ya, dia memerintahkan dengannya para hambanya, memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya semata, yang memerintahkan mereka untuk sholat, memerintahkan mereka untuk zakat, memerintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini amrun syar'i, ya, amrun syar'i. Dan di dalam amrun ini itu ada perintah-perintah dan larangan-larangan, ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Nabi SAW. Ya, ini termasuk amrun atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi amrun itu, perintah itu ada dua, ya. Perintah kauni, ya, amrun kauni dan amrun syar'i. Perhatikan ikhwati fillah. Apabila Allah taala memiliki al-khalq wal amru, karena Allah di sini mengatakan ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perintah. Ya, apabila Allah taala memiliki al-khalq wal amru, famada baqiya li ghairi subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memiliki penciptaan dan perintah, maka apa yang tersisa bagi selain Allah Subhanahu wa taala? Artinya semuanya sudah milik Allah. Tidak ada yang dimiliki oleh selain Allah. Ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walihada Ibnu Umar, oleh karena itu Ibnu Umar berkata ketika membaca ayat ini, kata beliau, man lahu syai'un falyatlubhu. Ya, barang siapa yang memiliki sesuatu, maka hendaknya, ya, dia meminta hanya kepadanya. Ya, jadi semua itu milik Allah, maka minta pada Allah gitu. Ya, wadallat al-ayatu 'ala al-farqi bainal khalqi wal amri fa fihi raddun 'ala man yaquluna bi khalqil Qur'an. Ikhwati fillah, perhatikan. Ya. Ayat ini menunjukkan perbedaan antara penciptaan dan perintah. Jadi ada lafaz penciptaan dan perintah. Di sini ada bantahan bagi orang yang mengatakan akan Al-Quran itu makhluk. Ada kelompok sesat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini bantahan bagi mereka. Kenapa bantahan bagi mereka? Karena Allah membedakan antara al-khalq dan al-amru. Al-khalq itu penciptaan dan al-amru itu adalah perintah. Ya. Li'anna al-Qur'ana minal amri. Perhatikan, karena Al-Quran itu termasuk dari perintah, bukan penciptaan. Kalau Al-Quran itu makhluk, ya, maka Al-Quran itu masuk ke al-khalq. Tapi Allah bedakan al-khalq dengan al-amru. Al-Quran itu masuk kepada al-amru. Allah membedakan al-khalq dan al-amru. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Allah membedakan penciptaan atau makhluk dengan al-amru. Wa amrullahi laisa makhlukan. Dan perintah Allah ini bukan makhluk. Karena Al-Quran termasuk perintah. Lianna Allah ghayara bainal khalqi wa bainal amri. Karena Allah membedakan antara makhluk dan antara perintah. Faja'alahum syai'aini mutaghayiraini. Allah menjadikan itu semua, ya, sesuatu yang berbeda. Ya, keduanya berbeda. Wal Qur'anu dakhilun fil amri fa huwa ghairu makhlukin. Dan Al-Qur'an itu masuk, ya, ke dalam perintah dan dia bukan makhluk. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad itu berseteru dengan Jahmiyah, ya, karena Jahmiyah ini, kelompok Jahmiyah ini, mereka berpandangan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, kemudian Jahmiyah ini menuntut atau meminta kepada Imam Ahmad untuk supaya Imam Ahmad mengatakan apa? Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian Imam Ahmad berkata, hal Qur'anu minal khalqi au minal amri. Kata Imam Ahmad apa? Apakah Al-Quran itu termasuk al-khalq, termasuk
ciptaan atau termasuk al-amru. Kalau mereka Jahmiyah ini mengatakan Al-Qur'anu minal amri. Al-Qur'an itu termasuk dari al-amr. Ya. Qala al-amru ghairu makhlukin. Akhirnya Imam Ahmad berkata, kalau begitu, ya, amr itu bukan makhluk. Karena Allah membedakan antara al-amru dan antara al-khalq. Maka ya, dia menjadikan al-khalq sesuatu dan amr itu sesuatu yang lain. Ya, jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Ya, juga Syekh membawakan ayat ya yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang menunjukkan bahwa Rob itu adalah yang berhak disembah. Ya, dalilnya adalah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, seluruh manusia baik yang kafir, ya baik yang munafik, baik orang-orang yang beriman, wahai seluruh manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang dan orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, yang menurunkan dari langit air hujan. Lalu dengan air itu Allah mengeluarkan dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Ya, setelah Allah sebutkan perbuatan-perbuatan Allah ini, bahwasanya Allah telah membentangkan bumi, kemudian menjadi langit sebagai atap, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan buah-buahan dengan air tersebut sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, serikat-serikat untuk Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Ya, jadi ayat-ayat rububiyah yang menunjukkan akan kerububian Allah Ta'ala ini dijadikan dalil ya untuk menjadikan Allah satu-satunya disembah. Ya, satu-satunya disembah, untuk beristidlal akan adanya tauhid uluhiyah. Ya, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan ikhwati fillah. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke macam-macam ibadah. Ya, insyaallah taala. Sebelum ditutup, mungkin di antara antum ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung. Tidak ada ya? Ya, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, sebelum kita tutup, ya kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.